Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 31 mahasiswa KKL jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Anisyara Olivia dengan NPM 18 14 13 10 60. Saya Fitna Dani Hardianti dengan NPM 18 14 13 10 69. Saya Yusuf Nurul dengan NPM 18 54 10 03. Di sini kami akan menampilkan video KKL kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi pada Sektor Pertanian. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Sektor pertanian merupakan suatu sektor yang memiliki pengaruh sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi, terutama pada negara berkembang, seperti Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia meliputi beberapa subsektor, antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Indonesia masih mengimpor bahan makanan seperti kedelai. Permintaan akan kacang kedelai mencapai 3,7 ton per tahun. Sedangkan jumlah produksi di Indonesia hanya mampu memenuhi 40% dari total permintaan. Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor beras dari Thailand, jagung dari India, gula tebu dari Thailand dan Australia. Impor bahan makanan ini disebabkan permintaan dan produktivitas yang tidak sebanding. Hal ini disebabkan adanya kendala yang dihadapi petani. Yang pertama, lahan pertanian berubah menjadi area industri akibat dari pembangunan yang berujung pada berkurangnya produktivitas hasil panen. Yang kedua, petani memiliki masalah serius pada regenerasi. Anak muda sekarang banyak yang berpendidikan tinggi dan tidak mau menjadi petani, karena pekerjaannya dianggap kotor dan tidak menguntungkan. Sekarang ini di era revolusi 4.0 banyak teknologi yang berkembang dalam sektor pertanian, di antaranya dalam subsektor usaha tani, pemasaran, dan lainnya. Inovasi teknologi dalam subsektor usaha tani yaitu sebuah inovasi teknologi terbaru di bidang mekanisasi pertanian saat ini. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan gaya hidup meningkat. Manusia menghendaki kinerja yang mudah, cepat, dan akurat, termasuk dalam pertanian. Penggunaan drone dalam pertanian antara lain adalah untuk melihat hamparan lahan pertanian, pemetaan dan survei tanaman, penanaman benih, juga penyemprotan nutrisi pada tanaman dan juga pestisida. Drone ini dilengkapi dengan sistem kontrol flight control DJI i3 yang didukung oleh sensor cerdas yaitu radar sensing dan precision spraying. Sensor radar mendeteksi posisi tanaman yang memungkinkan tanaman akan disemprot dengan akurat. Drone ini memiliki frekuensi 2,4 MHz, memiliki baterai LiPo 2S yang berkapasitas 6000 mAh. Ini juga dilengkapi dengan lampu sehingga dapat beroperasi di malam hari, memiliki desain yang dapat dilipat sehingga dapat dengan mudah dibawa dan dipindahkan. Drone merupakan salah satu teknologi canggih berupa kendaraan udara. Teknologi drone pertanian memungkinkan secara konstan memonitoring tanaman dan ternak melalui citra udara untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Teknologi drone dalam penerapannya di pertanian tentu memiliki kelebihan dan kelemahan serta resiko dalam penggunaannya. Penggunaan teknologi drone tentu tidak mudah dilakukan oleh petani, karena diketahui petani kita masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta sulitnya mengakses internet sebagai sumber informasi. Selain itu, penerapan teknologi drone juga membutuhkan biaya yang tidak terjangkau sehingga petani belum mampu untuk mengadopsi teknologi tersebut. Oleh karena itu, menurut saya penggunaan teknologi drone saat ini hanya dapat diterapkan oleh perusahaan, bukan petani.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari hari ke hari semakin meningkat dan terus berkembang luas, mulai dari daerah perkotaan hingga ke pelosok pedesaan, termasuk di dalamnya adalah bidang pertanian. Seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, muncullah hal-hal penunjang pertanian yang berbasis teknologi, contohnya seperti aplikasi pertanian. Di era smartphone seperti ini, rasanya memang kurang sempurna jika dunia pertanian tidak turut didukung dengan adanya aplikasi pertanian berbasis Android. Melihat perkembangan tersebut, maka banyak bermunculan perusahaan atau startup yang berusaha menciptakan aplikasi pertanian terbaik untuk membantu para petani. Berikut ini merupakan beberapa aplikasi pertanian yang dapat diakses oleh petani. Yang pertama adalah Petani. Jika dilihat dari namanya, aplikasi ini dibuat khusus untuk para petani. Salah satu aplikasi digital mengenai pertanian yang memiliki aplikasi eksklusif dan menarik untuk para petani, memberikan layanan informasi seputar dunia pertanian dengan berbagai informasi dan artikel bermanfaat dalam aplikasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan fitur jual beli hasil pertanian yang memudahkan petani untuk memasarkan hasil pertaniannya. Petani juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk berdiskusi dan bertanya seputar informasi pertanian. Yang kedua adalah Tani Hub. Aplikasi Tani Hub hadir untuk memberikan berbagai keuntungan bagi para petani. Melalui aplikasi Tani Hub, petani dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi secara langsung dengan mudah. Dengan mengandalkan aplikasi Tani Hub, para petani juga akan mendapatkan keuntungan hingga 20%. Setidaknya, lebih dari 15.000 petani yang telah bergabung untuk menjual hasil taninya di aplikasi Tani Hub tersebut. Pemasaran produk pertanian dengan memanfaatkan teknologi digital dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun demikian, pemasaran produk pertanian menggunakan e-commerce juga memiliki banyak risiko dan kelemahan yang akan berdampak ke petani. Apabila petani ingin menjual produk pertaniannya ke e-commerce seperti Tani Hub, petani diharuskan untuk mendaftar menjadi mitra Tani Hub dengan cara mengisi link pendaftaran secara online dan menyiapkan beberapa persyaratan seperti KTP, alamat email, NPWP, dan foto buku tabungan halaman depan. Seperti yang diketahui, mayoritas petani di Indonesia memiliki pendidikan yang rendah dan tidak paham dengan teknologi. Hal ini menyebabkan petani sulit untuk mengakses dan mendaftar di e-commerce tersebut untuk menjual produk pertaniannya. Hadirnya e-commerce pertanian dirasa kurang cocok untuk petani karena sulit untuk dijangkau oleh petani yang tidak paham dengan teknologi. Faktor lain yang juga harus menjadi pertimbangan petani adalah risiko gagal panen. Untuk menghindari risiko gagal panen, e-commerce pertanian menerapkan kontrak beli putus kepada petani yang memberikan dampak negatif ke petani itu sendiri, karena mereka tidak dapat menyalurkan hasil taninya secara keberlanjutan. Selain itu, e-commerce pertanian umumnya menawarkan kalimat membantu petani sekaligus memutuskan rantai tengkulak. Namun, pada kenyataannya, e-commerce pertanian tersebutlah dapat disebut sebagai tengkulak. Hal ini dikarenakan sebenarnya petani tidak langsung menjual produknya kepada konsumen, namun melalui perantara e-commerce tersebut. Melalui perantara e-commerce tersebut, tentu tetap terdapat biaya-biaya tertentu yang akan dibebankan ke petani dalam pemasaran produk pertaniannya. Hadirnya e-commerce pertanian dengan kelebihan yang ditawarkan tidak menutupi banyaknya juga kelemahan dan risiko dari pemasaran produk pertanian melalui e-commerce tersebut. Hal ini menunjukkan kehadiran e-commerce dan penerapan digital marketing pada pemasaran produk pertanian belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh petani. TaniFund adalah platform financial teknologi berbasis peer-to-peer lending yang mempertemukan petani sebagai borrower dengan lender ataupun pendana. TaniFund cukup sukses sebagai peer-to-peer lending berbasis agriculture karena mereka bukan hanya menjadi sebagai penyedia lender untuk mendanai kegiatan agrikultur, namun berperan untuk mengawasi, membantu dan mengoperasikan kegiatan agrikultur yang didanai oleh lender.
Namun, pendanaan di Tanifan masih memiliki beberapa kendala. Beberapa di antaranya adalah diversifikasi pendanaan memiliki variasi yang banyak dengan ketersediaan yang sedikit, sehingga Tanifan seharusnya membuat fitur auto loading supaya lender tidak harus mengecek website Tanifan secara berkala untuk menanamkan modal. Jumlah minimal investasi semua berada di angka 100.000 untuk minimal. Namun menggunakan istilah nilai per unit dan tidak memberlakukan nilai minimum pembelian unit akan menimbulkan sedikit masalah karena bunga ataupun return investasi yang sebelumnya tidak bisa langsung diinvestasikan ulang kembali untuk memaksimalkan efek compounding. Likuiditas Tanifan harusnya cukup baik mengingat adanya pilihan tenor 1 bulan. Akan tetapi, pilihan tersebut jarang muncul sehingga rata-rata tenor yang bisa dapat diperoleh oleh lender adalah 3-4 bulan, sehingga tidak cocok untuk lender yang ingin memperoleh keuntungan dalam siklus jangka pendek. Dalam pelayanan customer service dan relationship management, komunikasi yang disampaikan sangat bersifat template dan tidak menghargai lender sebagai individu yang unik. Meskipun begitu, Tanifan sudah resmi menyatakan bahwa mereka menggandeng mitra asuransi kredit untuk melindungi 80% pokok modal yang gagal dibayar oleh borrower. Sejauh ini, belum ada pernah terjadi kasus klaim di Tanifan, karena meskipun ada keterlambatan pembayaran, tidak melebihi 90 hari, sehingga memenuhi kriteria pengajuan klaim asuransi menurut pedoman OJK. Hal ini menunjukkan bahwa jika mitra Tanifan tidak mencapai target, maka akan diselesaikan dengan 2 cara, yaitu periode dari proyek akan diperpanjang, sehingga jika petani masih dapat bereproduksi, maka dia dapat menghasilkan panen sesuai target minimal dalam rangka pengembalian hasil kepada lender. Namun, jika dana Tanifan tidak bisa digunakan untuk berproduksi lagi, maka petani yang bersangkutan akan diminta untuk trading dengan Tanihub terlepas dari komoditas apa yang dibudidayakan, sehingga margin dari penjualan digunakan untuk mencicil pinjaman. Dalam kasus gagal panen, upaya yang dilakukan Tanifan adalah melakukan pendanaan untuk penanaman kembali sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun, tidak dijelaskan penanaman kembali untuk pendanaan tersebut bisa diberikan dalam waktu berapa kali dan berapa lama. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan petani yang belum berpengalaman belum sepenuhnya menjamin untuk menjadi mitra dari Tanihub dan Tanifan, karena hal ini disesuaikan dengan komoditas yang memiliki siklus hidup relatif pendek dengan permintaan pasar yang tinggi dan akses pemasaran yang luas. Hal ini menyebabkan petani dengan modal rendah dan masih bersifat tradisional mempunyai peluang yang kecil untuk menjadi mitra Tanifan. Terlebih lagi, Tanifan memprospek calon mitranya melalui proses analisa rencana anggaran biaya atau RAB, feasibility study, dan credit scoring, sehingga dapat memaksimalkan proyek dan menguntungkan pihak lender, Tanifan sendiri, dan juga dari petani.